Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan coba review dikit dan tutorial lagi untuk install ROM dari Corvus yang terbaru 9.0 Endgame untuk Corvus ya. Dan ini baru aja rilis guys. Dan di ROM ini ada dua file, GAPS dan non GAPS ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu dan saya saranin yang GAPS aja biar sekalian include dengan GAPS-nya ya. Dan kalau kalian takut begitu mau flash ROM, kalian bisa coba ekstrak dulu, jaga-jaga ya. Kalau kalau jaga-jaga biar kalau nggak sampai gagal ataupun error karena filenya core maksudnya guys. Jadi kayak gitu doang. Dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan cobain buat ganti ROM ke ROM Corvus yang terbaru ya. Dan di Corvus yang terbaru baru aja rilis ya, di versi 8.5 dan yang terakhir di 9.0 di Endgame ya, Endgame tulisannya. Dan saya rasa memang kayaknya bakalan Android 10 bakalan sudah mau final ya, bentar lagi guys. Soalnya saya perhatikan juga sudah lama-lama sudah banyak yang di fix untuk buat Android 10 ya. Kayaknya untuk di versi Corvus sudah mau akhir untuk di Android 10-nya, tapi nggak tahu, kita lihat aja besok ya. Dan di Corvus itu ada dua file yang include GAPS dan tanpa GAPS ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Kalau kalian pilih yang tanpa GAPS, kalian harus install GAPS nanti setelahnya. Atau yang include dengan GAPS, jadi bisa sekalian ya, sekalian sama GAPS. Jadi kalian nggak perlu repot flash dua kali. Dan saya saranin yang include dengan GAPS guys, biar kalian nggak perlu flash GAPS lagi ya. Jadi pakai yang include dengan GAPS. Dan sebelum saya ganti ROM, saya di sini pakai ROM dari Nusantara Project untuk di Redmi Note 8 ya. Dan di ROM ini enak, stabil, dan ternyata kernel bawaannya juga mantap ya. Kernel ini mantap. Buat game stabil, enak. Dibilang panas sih nggak terlalu panas ya, masih enak lah, sensitifnya dapat pas ngegame. Dan di Corvus yang terbaru kernel bawaannya Quicksilver ya, betah banget pakai kernel Quicksilver. Tapi Quicksilver juga bagus ya untuk penggunaan standar sih, oke. Cuma kalian bisa ganti sih, nanti saya yang bahas itu. Dan di sini kernelnya enak, buat sehari-hari enak. Tapi cuma sayangnya di sini aplikasi bawaan buat kameranya nggak ada ya. Dan saya pakai kamera Geekcam ini guys. Jadi untuk foto-foto sih masih oke di kamera, kadang bisa kadang nggak ya. Jadi menurut saya agak kurang worth it buat video di bagian sini. Cuma saya belum coba tes buat ganti kernel ya. Cuma saya nggak tes, cuma saya langsung buat ganti ROM aja di video ini, nggak untuk kernel, karena saya pengen cobain di ROM Corvus, karena saya pengen lihat di Corvus untuk di bagian video bermasalah enggak, kameranya ada enggak, saya nggak tahu ya karena saya belum cobain. Dan kalau kalian lagi di ROM Corvus yang 8.0 atau 8.5, kalian bisa coba update ya. Kalau update wipe cache Dalvik aja cukup sebenarnya guys. Dan kita coba aja ganti langsung, oke. Kita masuk recovery modenya guys. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project dan versinya yang bukan terbaru ya, 291. Dan saya saranin saya pakai TWRP yang sama Pit Black dan yang kalau bisa yang terbaru aja ya. Kalian siapin file ROM include GAPS dan DM Verite juga ya, buat jaga-jaga aja sih sebenarnya. Dan sebelum kita mulai, kita jangan wipe dulu ya, kita cek file ROM-nya. Oke, ini dia Corvus 9.0 Endgame Redmi Note 8 GB ya. Dan kalau kalian takut, kalian bisa coba ekstrak dulu sebelum menginstal ya, kalau kalian takut error sebenarnya. Kalau nggak takut ya bisa langsung, terserah juga jadinya. Dan karena sudah ada filenya, kita wipe dulu ya, kita wajib wipe kalau kita pindah ROM guys. Jadi wipe cache, system, Dalvik, sama data ya. Kalau vendor ini opsional, bisa nggak, bisa terserah juga, tapi saya wipe aja lah. Dan kita langsung, setelah kelar kita cari file ROM yang tadi ya, Corvus Endgame, dan kita coba flash.
Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Di proses ini harusnya kita tunggu ya, Corvus lama-lama semakin besar size-nya kalau saya perhatikan guys. Sekarang filenya 1,1 GB untuk yang include dengan GAPS, lama-lama semakin gede filenya, gila. Dan kita tungguin aja lah prosesnya, daripada banyak omong lagi kita skip ya, kita tungguin sampai kelar. Oke, prosesnya hampir kelar ya guys. Jadi di sini dan begitu selesai, kalau saya biasanya saya nggak langsung reboot sistem, saya install DM Verify biar nggak mental ke TWRP biasanya ya. Cuma kalau kalian nggak mau flash ya bisa aja, dan biasanya flash DM Verify ini kalau misalkan kalian reboot sistem terus balik ke TWRP baru flash DM Verify ya. Jadi kayak gitu, saya sengaja install langsung biar nggak 2 kali balik TWRP, mendingan langsung sekalian gitu guys, dan kita tungguin prosesnya. Oke guys, jadi untuk di ROM Corvusnya sudah kelar proses installnya ya, dan ini sudah masuk di boot animasi dari Corvus guys. Jadi saya akan cantumkan juga untuk boot animasi dari Corvus ini kalau kalian mau cobain di ROM manapun atau di HP manapun ya, terserah lah. Oke, dan proses ini sudah kelar, kita tungguin aja sampai masuk registrasi awal dan home screen nanti, oke? Jadi di sini sudah masuk registrasi awal bahasa Indonesia, dan kita ada bahasa Indonesia intinya ya. Dan kita skip bagian ini biar cepat guys. Oke guys, dan ini dia home screen dari ROM Corvus ya. Jadi sudah kelar registrasi awal, langsung home screen. Kita lihat aplikasi bawahannya, dan di sini ada kamera, Chrome, file manager, galeri, jam, kalender, kalkulator, ya standar lah ya. Radio ada. Kita cek di kamera aja langsung guys. Jadi kameranya kita lihat di sini, AI-nya ada. Videonya kita yang paling penting sih di bagian video ya, potret ada. Paling penting sih bagian video karena di sebelumnya video ngebug dan itu masalah banget ya, apalagi di penggunaan saya video itu wajib. Jadi kita biarin aja tes bentar ya, kita tes nggak usah lama-lama, 30 detik atau 1 menit aja ya. Kita skip aja biar nggak terlalu lama ngabisin durasi guys. Oke, untuk bagian videonya sementara normal ya, durasinya normal, suara ada, saya cobain, dan next kita akan tes reviewnya aja ya. Kita tes review fullnya besok. Dan kita lihat lagi dari status bar ya, status barnya. Kok dia nggak mau dipencet ini guys? Apakah dia ngebug? Di sini oke, agak keras ya, ternyata keras karena nggak pas atau gimana nih? Wah, ini kayaknya ada baru masalah sedikit di bagian sana. Nantilah kita tes ulang ya. Dan di sini 9.0 endgame, RAM 4 GB, Quicksilver endgame juga nama kernelnya mantap lah. Si Linux-nya enforcing. Kita lihat opsi developer, free memorinya 1,6 GB ya, lumayan ini, lumayan. Masih kosongan tapi ya. Gesturnya kita matikan dulu. Navigasinya kayak gini ya, untuk settingan gestur. Navigasi kita aktifin aja full screen. Oke, masih normal full screen. Xiaomi partsnya kayak gini ya, cuma isinya simple. Dan keamanan face unlock ada seperti biasa, lokasi harusnya aman, tentram, suara sama aja harusnya, cuma kita matikan yang nggak perlu. Di baterai next ya, kita review baterai Quicksilver. Ini untuk di bagian tampilannya kurang lebih sama kalau saya perhatikan. Temanya sama aja. Untuk di settingan Raven Light kayak gini. Ini di bagian oke, sama aja. Gaming mode ada. Double tapnya kita aktifin. Fingerprint, baterai option kita aktifin. Baterainya persentase juga ya. Quick setting kita coba aktifin header image-nya.
Resolusi masih normal. Oke, masih normal. Dan di sini power menu, advance restart. Jadi kayak gitu doangnya, simple doang kalau penggunaan saya guys. Ini sama aja ya sisanya. Dan di sini saya masih penasaran di bagian status barnya kok nggak mau keklik ini ya kalau di saya punya. Coba kita restart ya, apakah setelah restart dia normal? Kita tes saja dulu. Jadi setelah di restart dan saya cobain lagi tetap sama ya, untuk di bagian sini agak susah. Tapi bisa nih sekarang guys, cuma agak susahnya masih tetap. Dan di sini kita lihat dari perekam suara, perekam layar, isinya AUD, gaming mode, screenshot, FPS infonya nggak ada kayaknya. Ini masih yang standar doang yang saya perhatikan di sini. Tapi beneran ini agak susah ya klik yang bagian sini ya, nggak tahu kenapa. Jadi kayak gitu guys. Oke dah, kayak gitu doang review singkatnya. Mungkin full review nanti kita akan tes di video yang lainnya. Oke, kayak gitu doang untuk di Corvus 9.0 Endgame official ini guys. Oke, buat kalian mau cobain, kalian bisa coba. Kalian mau update bisa update, atau kalian mau ganti ROM bisa juga. Oke, kayak gitu doang. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.